Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersama bertatap muka meskipun hanya lewat WA atau video. Nah, Bu Guru ingat, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka pada hari ini izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu kepada kalian semuanya. Nama Ibu adalah Widyaningsih. Tetapi anak-anak yang soleh dan soleha bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Widi. Ibu yang akan mendampingi kalian di kelas 1 nanti. Nah, Ibu berharap anak-anak semua mau dan mampu untuk mengikuti semua peraturan atau tata tertib yang sudah sekolah kalian tetapkan. Ibu juga berharap agar kalian bisa menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berprestasi serta berakhlak mulia. Nah, pada kesempatan ini, Ibu juga akan memberikan kalian informasi mengenai buku sumber yang akan kita pakai di semester 1. Di kelas 1, kita mempunyai 4 tema. Nah, tema yang pertama adalah diriku, kemudian yang kedua, kegemaranku, yang ketiga, kegiatanku, dan keempat adalah keluargaku. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Widi sampaikan saat ini. Tetapi sebelum Bu Widi undur diri dari video ini, Ibu harus selalu mengingatkan tentang 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker ketika kita akan bepergian. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ketika kita bertemu dengan orang lain dimanapun dan kapanpun. Sepertinya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biarina Novi Wulandari atau biasa dipanggil Bu Rina. Saya mengajar kelas 2 di SD Negeri 3 Pasir Muncang tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang Ibu sayangi, sayang sekali hari ini kita hanya bisa bertatap muka melalui WA. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita semua dalam kondisi pandemi corona, di mana kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Kita harap kita semua segera dapat bertemu di mana kondisi akan lebih baik, ya. Tetapi untuk tahun pelajaran 2021 ini kita awali dengan tetap semangat walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Di kelas 2 semester 1 ada 4 tema. Yang pertama adalah tema hidup rukun. Ini bukunya tema hidup rukun. Kemudian yang kedua ada tema bermain di lingkunganku. Lalu tema ketiga tugasku sehari-hari. Dan tema yang keempat adalah tema hidup bersih dan sehat. Demikian untuk awal tahun 2020-2021 di awal semester ini Ibu akan belajar dengan anak-anak dengan 2 cara, yaitu dengan cara daring dan luring. Apa itu daring? Daring adalah sistem belajar melalui online, di mana Ibu nanti akan mengirimkan video-video dalam grup WA yang sudah Ibu buat, ya, untuk menyampaikan materi-materi apa yang ada di semester 1 tema 1. Kemudian ada sistem belajar luring, yaitu bertatap muka walaupun tidak boleh secara beramai-ramai atau berkelompok terlalu banyak, di mana Ibu hanya bisa mendatangi rumah anak-anakku, di mana dibatasi jumlahnya hanya 5 siswa dalam satu kelompok, ya. Semoga nanti bisa efektif, kita bisa mengikuti belajar secara daring dan luring tersebut. Kemudian untuk tahun pelajaran ini, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, Ibu minta kalian tetap semangat belajar di rumah, selalu mengikuti apa yang ada di dalam grup, informasi apa, ya, dan apa yang harus anak-anakku kerjakan, tugas-tugas apa. Dan jangan lupa bangun pagi, absen pagi setiap hari, Senin sampai Sabtu. Jamnya adalah jam mulai belajar jam 7.00 sampai dengan jam 12.30. Jadi informasi yang akan Ibu sampaikan di antara jam 7 hingga jam 12.30. Ibu ingatkan lagi, dalam kondisi kita yang dalam keadaan pandemi ini, Bu Guru ingatkan pada anak-anak semua untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menggunakan masker, ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar walau di rumah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat, bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa belajar bersama lagi di sekolah. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa belajar seperti biasa di sekolah. Demikian
anak-anakku yang ibu sayangi, yang dapat ibu sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, semangat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu Anis Mahfunga, biasa dipanggil Ibu Anis. Ibu mengaku di kelas 3 SD Negeri 3 Pasir Muncang. Hari ini Ibu akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan selama COVID-19 ini. Sebelum Ibu menjelaskannya, sebaiknya kita selalu menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu berjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran di semester 1. Semester 1 ini terdiri dari 4 tema. Yang pertama, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema kedua ada menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3 ada benda di sekitarku, dan tema 4 ada kewajiban dan hakku. Dari setiap tema tersebut terdiri dari beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN, kedua ada bahasa Indonesia, ketiga ada matematika, keempat ada PJOK, dan kelima ada SPDP. Ada pula mata pelajaran yang berdiri sendiri seperti agama, bahasa Jawa, dan budaya Banyumasan. Selama pandemi COVID-19 ini, kita jadi tidak bisa bertatap muka secara langsung. Maka di sini Ibu akan menggunakan metode daring atau dalam jaringan, ataupun yang kalian tahu itu online. Jadi Ibu akan mengirimkan video tentang materi yang akan kita pelajari. Nanti Ibu kirim ke WA kalian. Nanti kalian belajar dari situ, dari video yang Ibu sampaikan. Nanti juga Ibu akan mengirimkan tugas kepada kalian melalui WA juga, dan kalian mengerjakannya, lalu mengumpulkan hasilnya, terus dikirimkan ke Ibu melalui WA juga. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, jadi kita bisa berkumpul dan belajar bersama di sekolah hari ini. Selalu jaga kesehatan kalian. Semoga cepat bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, pakai masker, dan jaga jarak. Ibu, bapak, orang tua, wali siswa kelas 4 yang kami hormati, anak-anak kebanggaan bangsa yang diamankan, aman, sehat, semangat, kuat. Hari ini, Selasa, tanggal 14 Juli 2020, kita melaksanakan MPLS hari yang kedua. Kita beri tema profil kelas. Nama saya Supati. Nama panggilan di sekolah Pak Pati. Bertugas di SD Negeri 3 Pasir Muncang sejak 1 Juli 2010 sampai sekarang. Saat ini bertugas memandu pembelajaran di kelas 4. Kegiatan di hari libur, wedding organizer, dan MC. Alamat rumah Jalan Jenderal Sudirman, Kranji Gang Buntu, RT 04 RW 7 Kelurahan Kranji. Kode pos 53116. Nomor handphone atau WA yang bisa dihubungi 081 327 665 480. Hari ini kami sampaikan program BBM, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran menggunakan moda daring, luring, atau kombinasi dari keduanya. Daring dalam jaringan. Kita menggunakan sarana video call, Zoom, WhatsApp. Luring luar jaringan. Kita akan menggunakan metode visit
kunjungan kelompok belajar siswa, penugasan, belajar bersip, belajar di ruang terbuka, dan lain-lain. Kombinasi daring, dan touring bersifat fleksibel, praktis, mudah, dan dapat dilaksanakan dengan murah. Jadwal PBM, moda daring, luring, atau kombinasi akan kami atur selanjutnya. Jadwal PBM daring, luring, kombinasi. PBM dilaksanakan hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur. Pukul 07.00 sampai dengan 12.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 07.00 sampai 8.00 absensi. Mengirimkan foto via WhatsApp atau telepon langsung. Pukul 08.00 sampai dengan 12.10 waktu Indonesia Barat, PBM atau kegiatan belajar mengajar dengan moda daring. 12.30 sampai dengan 13.00 konsultasi interaktif via WhatsApp. Pukul 13 sampai dengan 14.00 pengiriman tugas penilaian via WhatsApp atau PDF. Hari PBM. Senin, tema 1, pembelajaran 1. Selasa, tema 1, pembelajaran 2 dan matematika. Hari Rabu, tema 1, pembelajaran 3 dan bahasa Jawa. Kamis, tema 1, pembelajaran 4 dan budaya Banyumasan. Jumat, tema 1, pembelajaran 5 dan PJOK. Sabtu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pendidikan agama dan tema 1, pembelajaran 6. Tiap tema berisi materi pembelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, seni budaya. Hal-hal yang belum jelas akan dikonfirmasikan interaktif melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Perkenalkan, Ibu bernama Retno Wahyuningsih, biasa dipanggil Bu Retno. Mungkin kalian sudah pernah tahu dan belajar dengan Bu Retno sewaktu kalian di kelas 3. Dan Bu Retno ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 4 yang naik kelas 5. Tentunya kalian tidak bosan mudah-mudahan untuk belajar lagi ketemu dengan Bu Retno di kelas 5 dengan pembelajaran yang sedikit berbeda dengan kelas sewaktu kalian kelas 3. Kalian harus lebih semangat dan lebih disiplin dan harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan badan kita. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit yang sekarang sedang mewabah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Maka dari itu, Bu Retno sarankan setiap kali kita mau melaksanakan atau setelah melaksanakan aktivitas,
kalian harus selalu tidak lupa untuk cuci tangan. Apabila mau bepergian, kalian harus memakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan dimanapun kalian berada dan di tempat manapun. Di sini Ibu akan menyampaikan juga program pembelajaran di kelas 5, yaitu di semester 1 di tahun pelajaran 2020-2021 mencakup ada tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 3, makanan sehat. Tema 4, sehat itu penting. Dan tema 5, ekosistem. Pada pembelajaran di semester 1 ini, karena kita belum bisa bertatap muka, maka pembelajaran akan dilaksanakan dengan moda daring, yaitu lewat WhatsApp. Siapkan diri kalian beserta perangkat pembelajarannya, yaitu HP yang kalian punya. Semoga nanti kalian dalam pembelajaran ini dapat mengikuti dengan baik. Adapun nanti ada kerja kelompok, yaitu satu kelompok bisa dilaksanakan 3-4 orang, yaitu yang dilaksanakan di rumah kalian. Untuk selanjutnya, apabila nanti dalam pembelajaran ini terdapat kesulitan, anak-anak bisa membuka buku panduan yang ada di sekolah atau pinjam di sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah hari kedua kegiatan MPLS, di mana kegiatan yang satu kemarin kalian sudah Bu Guru perkenalkan dengan lingkungan sekolah dan guru-guru yang mengajar di SD Pasir Muncang 3. Bu Guru sendiri namanya Suratmi atau sering dipanggil Bu Ratmi. Insya Allah kalian sudah kenal. Tetapi ada anak baru, selamat datang di SD 3 Pasir Muncang. Jadi Bu Guru ingin memperkenalkan diri. Ya. Tadi nama Bu Guru siapa? Ya betul, Bu Suratmi atau Bu Ratmi saja. Bu Guru mengajar di SD Pasir Muncang 3 sejak tahun 1999. Insya Allah kalian belum lahir ya. Iya. Nah, Bu Guru tinggal di Jalan Pahlawan, Jalan Margantara Tanjung, RT 3, RW 4. Nanti Bu Guru akan mendampingi kalian dalam pembelajaran di kelas 6, ya. Nah, anak-anak, karena untuk sementara waktu kita dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka pembelajarannya, maka untuk pembelajaran akan kita laksanakan secara daring, di mana nanti kita terhubung dengan internet anak-anak. Tentu kalian sudah memiliki HP semua ya. Ya,
Bu Guru yakin. Tetapi andai kata ada yang belum memiliki, nanti kita pakai strategi baru untuk pembelajarannya, yaitu dengan cara berkelompok. Ya. Jadi nanti satu kelompok terdiri dari 3-5. Terutama nanti dibentuk kelompoknya yang rumahnya berdekatan dan mungkin yang tidak ada HP-nya bisa bergabung. Yang penting kita nanti jangan sampai terlalu banyak anak karena nanti tidak efektif dan juga berbahaya. Nanti anak-anak yang berdekatan rumah bergabung menjadi satu kelompok, 3 anak saja. Kemudian nanti dari ibu guru ada tugas, 1 anak pergi ke sekolah untuk mengambil tugas. Setelah itu kalian baca tugas tersebut, dikerjakan, kemudian dikembalikan lagi hasilnya ke sekolah. Tentu sebelum memberi tugas, Bu Guru akan memberikan materi terlebih dahulu supaya kalian nanti bisa mempelajarinya dan menjawab pertanyaannya. Jangan lupa anak-anak, dalam belajar kelompok atau nanti ada pembelajaran lainnya, kalian harus memenuhi protokol kesehatan, ya. 1, pakai masker, itu harus. Selama ini Bu Guru melihat kalian kalau bermain bersama jarang yang menggunakan masker. Ini sangat berbahaya. Yang kedua, jaga jarak, ya, supaya aman. Kalian tentu ingin menjadi anak-anak yang sehat, ya. Kemudian yang berikutnya, cuci tangan pakai sabun yang bersih, ya, untuk mencegah penyebaran virus corona yang selama ini sudah didengung-dengungkan dan kalian mengalami sendiri situasi yang tidak nyaman di lingkungan kita. Berhati-hatilah, Bu Guru pesan kalian jaga kesehatan masing-masing, makan makanan yang sehat, ya, supaya daya tubuh kalian itu tetap baik, terjaga sehingga tidak mudah terkena penyakit. Anak-anak, Bu Guru harapkan setiap pagi kalian nanti absen, okay? Supaya Bu Guru mengetahui kalian sudah siap belajar tidak. Apakah kalian sudah lupa tata cara sekolah? Karena selama ini anak-anak itu kalau bangun siang, kemudian bermain, tidak tahu waktu, ya. Kemudian malas belajar. Sebetulnya nanti di kelas 6 itu untuk ujian itu pembelajarannya dari kelas 4, kelas 4, 5, 6. Pelajarannya seperti itu. Ini saya tidak tahu ke depan mau bagaimana, tetapi yang jelas kita harus siap. Apapun kondisi negara kita nanti ke depan pendidikan mau bagaimana, kita siap mengikutinya. Ya. Anak-anak harus tetap giat belajar. Jangan malas. Bangun pagi, jalankan sholat subuh bagi yang muslim, kemudian mandi dan sebagainya, ya. Pagi-pagi pukul 7 lebih itu sudah siap di depan kamera kalian tentunya, ya. Di depan HP ada absen, ya. Saya menemukan anak yang bajunya sama, sudah 2 hari kok bajunya itu terus gayanya seperti itu. Bu Guru jangan dibohongi untuk absen ini, ya. Kan Bu Guru harus tahu, kalian masih ingat dah aturan sekolah? Sekolah kan masuknya pukul 7 itu sudah di dalam kelas, ya. Kalian pukul 7 belum bangun, boro-boro. Ada yang pukul 11 baru bangun mungkin ada, ya. Anak-anak rajin-rajinlah jadi anak itu supaya 1, rajin pangkal pandai, ya kan? Kalau sudah pandai, ilmunya banyak, tentunya kalian akan menjadi orang yang insya Allah sukses di masa mendatang. Jangan lupa beribadah, ya. Saya senang kalau anak itu semangatnya besar. Kamu sudah kelas 6, ingat, ujian di depan mata, ya. Kumpulkan nilai-nilai yang bagus supaya kalian nanti berprestasi. Kalian kan harus lulus, setelah lulus harus melanjutkan. Zaman sekarang untuk mendapatkan sekolah yang bagus, persaingannya sangat berat. Apalagi dengan kondisi sekarang yang zonasi. Kalau rumah kalian jauh dari sekolah yang kalian inginkan, sedang nilai kalian juga tidak baik, kurang bagus, sangat repot. Guru mengingatkan sekarang, jauh sebelum kalian
nanti lulus ujian. Saya keinginnya kamu semua kelas 6 lulus. Jangan lulus karena pandemi corona, tidak akan memuaskan hasilnya. Begitu ya Mas, Mbak, dan Bapak Ibu, mohon bimbingannya, mohon bantuannya untuk mengawasi dan mendorong putra-putrinya untuk belajar lebih giat lagi. Ini adalah kesempatan terakhir di SD. Kalau ingin berprestasi baik di SMP, mulainya ya dari sekarang. Dengan memilih SMP yang mungkin menurut kalian favorit, maka kalian akan menuju jalan yang mudah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di kelas 6 nanti kita akan belajar kurikulum 2013. Hari nanti sudah bentuknya tema untuk pembelajarannya. Kemudian tetapi karena ini tuntutan untuk ujiannya, kemudian untuk nilai ijazah dan sebagainya, maka nanti pembelajarannya tetap per pelajaran seperti itu, hanya kita kembangkan lagi. Okay? Pelajaran yang terpisah itu matematika, agama, budaya Banyumas, budaya Banyumas dan bahasa Jawa itu yang menjadi mulok sekolah. Nanti kita akan berusaha bersama-sama, usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan prestasi yang baik bagi kalian semua. Kalau kalian prestasinya bagus, Bu Guru juga merasa senang, orang tua kalian tentunya akan merasa bangga, nggih, Mbak, Mas. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata atau yang salah dalam menuturkannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti kita ada kesempatan, monggo saling berkonsultasi nggih tentang putra-putri kita supaya nanti dalam pembelajaran tidak banyak ditemukan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semuanya sehat? Alhamdulillah. Bu Guru juga dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berdiri di tempat ibadah, yaitu di Musola SDN 3 Pasir Muncang, di mana tempat ibadah ini digunakan oleh kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kalau di musola? Kalau kelas 1, 2, 3 itu untuk mempraktekkan sholat, tapi khususnya kelas 4, 5, dan 6 itu sudah bisa menggunakan secara rutin setiap hari mengikuti sholat berjamaah zuhur dari kelas 4, 5, dan 6. Perhatikan anak-anak sekalian. Nah, untuk kelas 6 dan kelas 5 itu ada sholat duha. Jadi sebelum pembelajaran, anak-anak sholat duha dulu 2 rakaat, kemudian tadarus Al-Quran biarpun cuma 1 ayat atau 2 ayat. Nah, yang lebih berat itu kelas 6. Kelas 6-nya itu biasanya kalau baca Al-Quran itu lebih dari 5 ayat. Jadi di sini sudah disiapkan ada Al-Quran, kemudian ada ruku. Tapi karena Qurannya sudah cukup, rukunya itu masih kurang banyak. Jadi anak-anak membawa ruku sendiri bagi anak-anak perempuan. Untuk anak laki-laki, kalau kebetulan pas memakai celana, boleh memakai celana yang penting bersih, pas memakai seragam sekolah. Tapi kalau yang memakai celana pendek, silakan bawa sarung sendiri. Itulah tugas kelas 5 dan 6. Bu Guru ulangi, anak-anak sekalian yang saya cintai, pagi sudah berwudu dari rumah, kemudian sampai di sekolah, sholat duha, kemudian membaca Al-Quran biarpun bu gurunya belum ada. Ini sudah rutin dikerjakan di SD kita.
Karena apa? Ibadah itu sangat penting. Menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa mendoakan orang tuanya. Pendek, silakan bawa sarung sendiri. Itulah tugas kelas 5 dan 6. Bu Guru ulangi, anak-anak sekalian yang saya cintai. Pagi sudah berwudu dari rumah, kemudian sampai di sekolah, sholat duha, kemudian membaca Al-Quran biarpun bu gurunya belum ada. Ini sudah rutin dikerjakan di SD kita. Karena apa? Ibadah itu sangat penting. Menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa mendoakan orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, bapak ibu, ya. Diingat-ingat anak-anak sekalian, untuk pembelajaran nanti mulai minggu depan juga memakai seperti sekarang ini. Jadi anak-anak selalu harus siap untuk menerima pelajaran agama. Nanti anak-anak buku sudah ada, buku LKS Satona sudah ada, tinggal ngambil saja di sekolahan. Mungkin nanti hari Kamis ya, supaya pada ngambil buku Satona atau LKS di sekolahan. Bu guru mengajar berdasarkan buku Fatona saja, karena yang anak-anak punyai hanya buku Fatona, tetapi juga menyiapkan buku tulis ya, menyiapkan buku tulis biar nanti kalau ada kata-kata yang anak-anak tidak tahu bisa dicatat di buku kamu ya. Kamu harus semangat ya, tidak boleh malas. Pokoknya pagi, bangun pagi, sholat subuh, terus mempersiapkan diri memakai baju seragam seperti anak-anak sekolah yang biasa. Jangan malas jam 6 belum bangun, itu nanti akan ketinggalan belajarnya ya. Untuk itu anak-anak sudah jelas ya semuanya. Ini ada bu guru baru, namanya Ibu Greget, tapi panggilannya Gege. Bu Marni kalau manggil juga Bu Greget, bagus itu Bu, nama Bu Greget itu bagus, kamu jangan ketawa ya. Nah, nanti akan memperkenalkan diri dengan anak-anak sekalian. Dari Bu Marni cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Greget Anissa Syawaliani. Saya biasa dipanggil Gege, kalian boleh panggil saya Bu Gege. Saya di sini adalah tenaga pendidik baru di SD Negeri Pasir Muncang 3 sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Marni. Ibu harap kalian mengingat dan menaati apa yang telah dipesankan oleh Bu Marni. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, Ibu harap kalian harus tetap semangat dan tetap ingat untuk melawan COVID, kita perlu jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker ketika keluar rumah. Begitulah perkenalan singkat dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kanta Kurniawan. Di SD Negeri 3 Pasir Muncang ini, saya berposisi sebagai operator sekolah dan penjaga perpustakaan. Pertama, saya akan menerangkan tugas saya sebagai operator sekolah di SD Negeri 3 Pasir Muncang. Yang pertama yaitu, saya dapat menginput data siswa, guru maupun tendik di aplikasi Dapodik Desmen, seperti gambar di samping. Dan tugas saya kedua, menginput data administrasi online, baik tendik maupun guru. Yang ketiga, saya menginput data raport mutu SD Negeri 3 Pasir Muncang melalui aplikasi PMP seperti gambar di samping. Sekian dari saya.
untuk siswa-siswa SD Negeri 3 Pasir Muncang, tetaplah kalian di rumah, jangan lupa menggunakan masker saat bepergian, cuci tangan menggunakan sabun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Siswanto. Di SD Pasir Muncang 3 ini dipercayai sebagai penjaga SD, dan tugas saya untuk menjaga lingkungan sekolah dan keamanan sekolah. Ya, hanya itu saya yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.